Faya ayyuhal ikhwa al-ahibba, insyaallah pada pagi yang berbahagia ini kita akan bacakan satu kisah daripada kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang memiliki keindahan bacaan Quran, seorang sahabat yang dia sangat mencintai Quran, seorang sahabat yang dicari-cari waktunya ketika dia membaca Quran oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Seorang sahabat yang ketika membaca Quran, para malaikat pun turun ikut mendengarkan bacaannya. Dia adalah Usaid bin Khudair. Usaid ibnu al-Khudair. Usaid bin Khudair, ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, termasuk di antara pembesar daripada suku Aus yang ada di Madinah. Dan sebelum Islam menyebar di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi bai'ah, yakni bai'atul Aqabah yang kedua, Rasulullah mengirim seorang utusan dai, duta ke Madinah untuk menyebarkan Islam. Dia adalah Mus'ab ibnu Umair. Mus'ab ibnu Umair. Dan beliau diutus sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah para sahabat, ya. Ketika Rasulnya yang memerintahkan, maka mereka sam'an wa ta'atan. Mereka langsung patuh dan taat. Demikian juga ketika Mu'ad, ketika diutus oleh Rasulullah ke Yaman sendiri, ikhwah, subhanallah. Dan beliau tidak pernah berpikir, ya, ketika di negeri Yaman, di negeri yang Rasulullah SAW diutus untuk berdakwah, mendakwakan Islam, mereka tidak berpikir mereka akan digaji berapa, mereka akan tinggal di mana. Akan tapi ketika Rasulnya yang memerintahkan, mereka akan berangkat sam'an wa ta'atan. Demikian juga Mus'ab bin Umair. Di tangan Mus'ab bin Umair, ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tersebar Islam di Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke tempat tersebut, ya. Dan waktu itu Mus'ab bin Umair berada di suatu kebun, daripada kebun-kebun milik daripada penduduk Madinah. Dan yang menjamin Mus'ab bin Umair adalah seorang sahabat yang bernama As'ad ibnu Zurarah. Dia yang menjamin Mus'ab bin Umair, ya, dia tinggal di rumahnya, ya. Akhirnya berita tentang datangnya Mus'ab ke Madinah untuk menyebarkan Islam sampailah kepada pembesar-pembesar suku Aus, ya. Suku Aus ini termasuk salah satu suku terbesar setelah Khazraj yang ada di Madinah. Suku Aus ini asalnya dari Yaman. Demikian juga Khazraj, ya. Suku Aus dan suku Khazraj ini berasal dari Yaman yang migrasi pindah ke Madinah. Menjadilah mereka dua suku besar, ya. Jadi berita tentang adanya seorang dari Mekah, ya, yang menyebarkan agama baru di Madinah sampailah kepada, ya, dua pembesar daripada suku Aus. Dia adalah Usaid bin Khudair dan Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin al-Khudair. Kita akan bacakan tentang bagaimana Islamnya Usaid bin Khudair. Nah, ketika mendengar datangnya dai yang diutus oleh Rasulullah ini, ya, maka berkata Sa'ad kepada Usaid, yang dua orang ini adalah pembesar suku Aus, la aban laka ya Usaid, ya, celaka engkau wahai Usaid, intalik ila hadzal fata al-makki alladhi jaa ila buyutina liyugriya du'afaina. Celaka engkau wahai Usaid, sungguh telah datang seorang laki-laki dari Mekah ke negeri kita yang dia mengajak orang-orang lemah daripada penduduk Madinah untuk mengikuti agamanya. Wa yusaffiha alihatana wa arjur wajjuruhu. Dan tidak hanya itu, dia telah mencelah Tuhan-Tuhan kita. Wa hadirhu min an yata'a diyarana ba'dal yaum. Maka hendaknya engkau peringatkan dia agar dia segera pergi daripada tempat ini. Subhanallah. Seketika itu juga, ya, Usaid langsung mencari Mus'ab bin Umair dengan membawa tombaknya, dengan tombak yang terhunus, yang tujuannya adalah untuk
menghalangi dakwah Mus'ab bin Umair. Akhirnya datanglah dia, ya. Dan waktu itu Mus'ab bin Umair sedang memberikan ceramah, memberikan pengajaran kepada penduduk Madinah bersama sahabatnya, yakni As'ad ibn Zurarah. Ketika melihat Usaid bin Khudair ini datang, maka berkata As'ad ibn Zurarah, ya, kepada Mus'ab, "Waihaka ya Mus'ab, hati-hati ya Mus'ab. Hada sayyidu qaumi." Ini telah datang, ya, kepala daripada kaum Aus. Ini Usaid bin Khudair. Wa arjahum aqlan, orang yang dia memiliki akal yang sehat, orangnya cerdas. Wa akmaluhum kamalan, Usaid bin Khudair, dan dia memiliki kesempurnaan. Dia lihai dalam berpedang dan juga lihai dalam menulis. Dia gabungkan dua keutamaan antara pedang dengan pena, ya. Fa in yuslim tabi'ahu fi islami khalqun katsiran. Kalaulah dia sempat masuk Islam, maka di belakangnya itu kaumnya akan mengikuti dia, ya. Fasdukillaha fihi wa ahsinit at-ta'tiya lahu. Maka hendaknya engkau berhati-hati dan bertawakallah kepada Allah. Semoga, ya, Usaid bin Khudair ini bisa masuk Islam, ya, karena dampaknya akan besar ketika dia masuk Islam. Naam. Waqafa Usaid bin Khudair alal jam'i wal tafata ila Mus'ab wa sahibi wa qala. Dan Usaid bin Khudair datanglah, ya, di halaqah daripada Mus'ab bin Umair. Kemudian dia berkata, "Ma ja'a bikuma ila diyarina wa agrakuma bidu'afaina." Apa? Kenapa kalian datang ke negeri kami, ya, dan mengajak orang-orang lemah daripada penduduk kami, negeri kami, untuk mengikuti agamamu? I'tazilah hadal hayy, segera kalian menyingkir daripada tempat ini. In kanat lakuma binafsaikuma hajatun, jika kalian masih, ya, butuh kepada nyawa-nyawa kalian. Subhanallah. Ini ancaman Usaid bin Khudair kepada Mus'ab bin Umair, dai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faltafata Mus'ab ila Usaid biwajhil musyriki binuril iman. Subhanallah. Seketika itu Mus'ab bin Umair yang diancam oleh Usaid bin Khudair menoleh kepada Usaid dengan wajah yang penuh wibawa, dengan wajah yang penuh kesabaran seorang dai daripada dai Rasulullah, yang nampak daripada wajahnya cahaya keimanan. Wa khatabahu bilahjatihi shadiqati al-sirati, dan dia berkata kepada Usaid dengan nada yang lembut, ya, "Ya sayyidah qaumi, wahai pemimpin kaum Aus, hal laka fi khairi min dalik, maukah kami tawarkan kepadamu sesuatu yang ini merupakan kebaikan untukmu?" Qala wa ma huwa, maka Usaid mengatakan, "Apa itu?" Qala tajlisu ilaina wa tasma'u minna, fa in radaita ma qulnahu qabiltahu wa in lam tardahu tahawwalna ankum wa la taqdu ilaikum. Duduk bersama kami, dengarkan, ya, apa yang kami bacakan nanti. Kalau kamu senang, maka silakan kamu terima. Jika kamu tidak senang, maka kami akan menyingkir dan tidak akan bertemu denganmu. Ini perkataan Mus'ab. Faqala Usaid laqad ansafta. Bagus, kata Usaid, engkau telah, ya, telah berkata benar, ya. Maka Mus'ab membacakan Al-Quran dan Mus'ab mulai menjelaskan tentang apa itu Islam, ya. Dan yang membuat daripada Usaid bin Khudair ini, ya, tercengang, yakni ketika dia membaca Quran yang dibaca oleh Mus'ab ibn Umair, ya, dan dia tertarik, merekalah hatinya waktu itu, yang ketika itu menjadi keras, yang ketika itu keras menjadi lembutlah dengan bacaan Quran. Maka berkata Usaid bin Khudair, "Ma ahsana hadzal ladzi taqul." Sungguh indah apa yang engkau katakan ini. "Wa ma ajalla dzalika alladzi tatlu." Dan sungguh menawan apa yang engkau bacakan tadi. "Kaifa tasnauna idza aradtumud dukhulu fil Islam?" Maka dia berkata, bagaimana caranya kalian kalau kalian masuk Islam? Maka berkata Mus'ab kepada Usaid, ya, hendaknya engkau mandi, kemudian engkau bersuci dan engkau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Seketika itu juga Usaid yang awalnya, ya, begitu marahnya kepada Mus'ab, ya, karena bacaan Quran,
dan karena ini merupakan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi lembutnya dia. Segera dia pergi ke sumur daripada sumur-sumur yang ada di Madinah. Kemudian dia mandi dan dia ikrarkan syahadat. 2 kalimat syahadat. Maka sejak itu Usaid bin Khudair menjadi seorang muslim. Muslimnya dia itu berpengaruh dengan muslimnya Sa'ad bin Mu'ad, pembesar daripada suku Aus juga, karena dua orang ini adalah saudara, teman. Ketika Usaid bin Khudair masuk Islam, maka masuk Islamnya Sa'ad bin Mu'ad. Dan tentu yang terbayang dari kita tentu penduduk Aus mereka akan mengikuti pemimpinnya, Dengan dua orang yang masuk Islam ini, maka penduduk Aus sebagian besar dari mereka dan hampir keseluruhan dari mereka masuk ke dalam Islam. Kemudian ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Usaid bin Khudair ketika masuk Islam, baik keislamannya. Seluruh peperangan-peperangan diikuti oleh Usaid bin Khudair. Dan tidak hanya itu, dia termasuk orang yang paling cinta dengan Quran. Dia menunggu-nunggu wahyu, dan dia termasuk seseorang yang Allah Ta'ala berikan baginya keindahan bacaan. Sampai para sahabat menunggu-nunggu kapan Usaid bin Khudair akan membaca Quran. Dan dia lebih senang membaca Quran, lebih suka membaca Quran ketika di suasana yang sunyi, suasana yang hening, di malam-malam, Dan ini ditunggu-tunggu oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Subhanallah, Dan tidak hanya para sahabat, sungguh penduduk langit dan juga penduduk bumi, mereka sangat mencintai bacaan daripada Usaid bin Khudair. Naam. Fa fi jawfil lailah minal layali, dan suatu malam daripada malam-malam, bahwasanya Usaid bin Khudair duduk di suatu perkarangan yang kosong bersama anaknya namanya Yahya, dan dia sedang tidur. Wa farasul lati a'addaha lil jihad fi sabilillah murtabiton ghaira ba'idin, dan kudanya diikat tidak jauh daripada tempat dia duduk, sedangkan anaknya tidur di sebelahnya. Wa kana lailu wadi'an sajian, waktu itu malam yang begitu hening. Wa adimus sama'i ra'iqan safian, dan dia lihat langit begitu cerah, biru dan cerah. Wa uyunun nujumu tarmukul ardal hajimata bihananin wa atfin, dan dia lihat bintang-bintang bertaburan, subhanallah, menerangi daripada bumi. Dan kebiasaan Usaid bin Khudair, dia membaca Quran ketika suasana seperti ini, karena dia bisa mentadaburinya. Fataqat nafsu Usaid bin Khudair lianna yu'attiru hadil ajwa'a an-nadiyah bituyubil Quran. Maka dia membaca, dia berkeinginan untuk menghidupkan malam yang hening ini dengan bacaan Quran. Maka dia membaca surah Al-Baqarah, dari Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sampai dari ayat wabil akhirati hum yuqinun. Maka dia lihat kudanya ini tidak bisa tenang. Dia ingin dia berputar-putar, ingin keluar, Faida bihi yasma'u farasahu wa qad jallat jaulatan kadat taqta'u bisabiha ribataha. Sampai-sampai tali yang digunakan untuk mengikat kudanya itu hampir mau lepas. Akhirnya Usaid melihat hal tersebut, diam. Maka diamlah kuda tersebut, Maka dia melanjutkan bacaan Qur'annya. Dia baca ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka seketika itu juga kudanya menjadi tidak tenang lagi. Dia berputar-putar, Maka dia berhentilah kudanya. Dan ini terus berlanjut. Ketika Usaid membaca, kudanya berputar-putar. Ketika berhentilah kuda tersebut. Dan ini berulang-ulang sampai Usaid bin Khudair ini takut kalau kuda tersebut akan menginjak anaknya yang berada di sebelahnya, Maka dia berhenti dan dia melihat ke langit. Ternyata di sana dia lihat awan yang tebal bagaikan payung, subhanallah, yang menawan, yang indah, yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Dan ditaburi ada lentera-lentera, lentera-lentera yang ada di langit,
Yang lama kelamaan lentera tersebut semakin meninggi, semakin akhirnya hilang. Kejadian ini membuat Usaid bin Khudair menjadi takjub, dan keesokan harinya ya diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tilkal malaikatu kanat tastami'u laka ya Usaid." Sungguh Usaid, yang engkau lihat semalam itu, lentera-lentera ya, itu sebenarnya adalah malaikat yang mendengar bacaanmu. Walau annaka madaita fi qira'atika la ra'ahan nas wa lam tastatir minhum. Kalaulah engkau teruskan bacaanmu, maka pagi harinya ya, sampai pagi harinya sungguh manusia akan bisa melihat malaikat-malaikat tersebut ya, tanpa ada penghalang. Subhanallah ya. Inilah ikhwati yang dimuliakan oleh Ta'ala, keutamaan daripada sahabat yang mulia Usaid ibnu Khudair ya. Naam. Kemudian adalah Usaid bin Khudair sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Pada suatu ketika Usaid bin Khudair ini seorang yang ahli dalam menulis, termasuk udabaul Arabi, termasuk sastrawan daripada sastrawan Arab ya. Suatu ketika dia membacakan bait-bait syairnya yang menawan ya, yang indah. Dan ini sangat dicintai oleh Rasulullah sampai Rasulullah mencubit daripada perut beliau ya, karena begitu gemasnya, karena dia bisa membacakan syair dengan begitu indahnya. Dan ini kelebihan daripada kelebihan orang-orang Arab waktu itu. Faqala Usaid, maka Usaid berkata, "Auja'tani ya Rasulullah, ya Rasulullah, engkau telah menyakiti aku." Maka beliau bersabda, "Iktassa minni ya Usaid." Kalau begitu balaslah wahai Usaid, qisaslah. Ya. Faqala Usaid, maka Usaid mengatakan, "Inna alaika qamisan." Ya Rasulullah, bagaimana aku akan mengqisasmu? Engkau memakai baju sedangkan engkau tadi mencubit aku langsung ya, tanpa perantara baju, tanpa perantara kain. Ya. Maka Rasulullah SAW membuka baju beliau yang mulia. Akhirnya Usaid bin Khudair langsung memeluknya ya, menempelkan kulitnya ke kulit Rasulullah, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, sungguh saat ini, inilah yang aku inginkan sejak aku masuk Islam. Sungguh aku ingin ya, kulitku ini menempel pada kulitmu wahai Rasulullah." Subhanallah. Dan dia menangis ya. Naam. Kemudian ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah daripada Usaid bin Khudair, dan ini berkelanjutan daripada kisah ketika dia bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang harta rampasan perang, dia bagi-bagikan kepada kaum Muhajirin dan Ansar, dan Rasulullah memberikan ya jatah kepada kaum Ansar waktu itu melebihi daripada kaum Muhajirin ya. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Usaid bin Khudair, "Wa antum ma'syaral ansar, jazakumullahu atyabal jaza." Ketika orang-orang Ansar, di antaranya ini Usaid bin Khudair, karena dia dari suku Aus, berterima kasih kepada Rasulullah atas pemberian-pemberian ini. Maka Rasulullah katakan, "Dan juga kalian, ya, semoga Allah Ta'ala membalas kepada kalian dengan balasan yang baik. Ya, fa innakum ma'alimtum aifatun subur." Sungguh aku melihat kalian wahai orang-orang Ansar ada orang-orang yang sabar. Ya. Wa innakum satalqauna asaratan ba'di, dan sungguh kalian nanti akan menjumpai orang-orang yang menyia-nyiakan kalian, yang melebihkan yang lainnya daripada kalian. Ya. Fasbiru hatta talqauni, maka bersabarlah kalian sampai kalian nanti bertemu dengan aku di telaga. Ya. Jadi Rasulullah kabarkan nanti akan ada seseorang yang akan menyia-nyiakan orang-orang Ansar. Maksudnya melebihkan orang lain, suku lain daripada suku Ansar. Ya. Maka berkata Usaid, "Falamma alatil khilafa ila Umar bin Khattab." Ketika dia hidup sampai daripada kekhalifahan Umar bin Khattab, ya, maka pernah Umar bin Khattab itu membagi-bagi ya daripada harta rampasan perang, dan Usaid mendapatkan jatah satu ya buah baju, ya satu buah jubah. Dan dia lihat seorang Quraisy lewat dan memakai baju yang lebih bagus daripada bajunya. Dan ini dia tahu ini pemberian daripada Umar bin Khattab.
ya, maka dia teringat daripada hadis Rasulullah SAW tadi, ya, bahwasanya nanti kalian orang-orang Ansar akan dinomorduakan, ya. Dia teringat hadis tersebut, subhanallah. Maka dia ceritakan, dia bacakan hadis ini di hadapan manusia untuk mengkritik Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab memberikan, ya, menurut dia Umar bin Khattab memberikan bagian yang lebih kepada orang selain daripada orang Ansar, ya. Maka hadis tersebut dibacakan sampailah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka Umar mencarinya, ya. Waktu itu Usaid sedang akan mendirikan salat. Maka berkata Umar, salatlah dulu wahai Usaid. Ya, selesaikan salatmu. Falamma qadaitu salati aqbala alayya. Yang menceritakan ini adalah Usaid sendiri. Ketika aku telah selesai salat, maka Umar bin Khattab menghadapku. Mada kulta? Ya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, apa yang engkau katakan? Fa akhbartu bima ra'aitu wa bima qultu. Maka aku kabarkan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqala afallahu anka tilka khullatun ba'astu biha ila fulanin. Maka berkata Umar bin Khattab, semoga Allah memaafkan kamu wahai Usaid. Sungguh aku telah memberikan baju ini, baju yang tadi dipakai orang-orang Quraisy tadi, ya, kepada seorang Ansor. Dan orang Ansor ini menjualnya kepada orang Quraisy tadi. Ya. Maka berkata Umar bin Khattab, apakah engkau yakin sungguh hadis Rasulullah ini akan berlaku pada zamanku ini? Maksudnya, sungguh apakah tepat hadis tersebut, ya, adalah tujuannya adalah untuk kekhalifahanku, zamanku. Berkata Usaid bin Khudair, wallahi ya Amirul Mukminin, demi Allah wahai Amirul Mukminin, laqad dhanantu anna dzalika la yakunu fi zamanika. Sungguh aku menyangka, ya, hadis ini apa yang dikabarkan oleh Rasulullah itu tidak pada zamanmu, bukan pada zamanmu. Berkata ahli tafsir, ya, hadis ini adalah ditujukan kepada orang-orang Syiah yang mereka, ya, mencela sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akan datang suatu zaman mereka orang-orang Ansar akan disia-siakan, ya, akan dinomorduakan daripada yang lainnya. Lam ya'is Usaid bin Khudair ba'da dzalika tawilan. Maka Usaid bin Khudair di zaman Khalifah Umar tidak hidup lama, ya. Maka beliau ya wafat di kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan di akhir kisah daripada beliau, ketika meninggalnya Usaid bin Khudair, sahabat yang mulia, memiliki suara yang indah, yang bacaannya didengar oleh para malaikat, ya, yang bacaannya dirindukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah. Beliau meninggal dan beliau memiliki hutang sebesar, ya, 4.000 dirham. Memiliki hutang sebesar 4.000 dirham. Yang waktu itu besar, ya. Dan tentunya ahli warisnya tidak memiliki harta untuk, ya, membayar hutang tersebut. Akhirnya mereka bersepakat untuk menjual daripada tanah yang dia miliki, ya, tanah tersebut. Ya. Ketika mendengar hal tersebut, maka Umar bin Khattab, ya, berkata, la atruku bani akhi Usaid alatan 'alan nas. Aku tidak akan membiarkan keturunan Usaid, Bani Usaid itu dalam keadaan fakir, ya. Summa kalamal ghurama. Maka Umar bin Khattab melobi, ya, melobi orang-orang yang mereka memberikan hutang agar, ya, tanah tersebut tidak diambil, tidak dijual. Akan tapi tanah tersebut hasilnya, ya, diberikan kepada untuk membayar hutang daripada Usaid bin Khudair. Itulah subhanallah, sahabat Rasulullah, ya, yang memiliki hutang. Subhanallah, ya. Sahabat yang mulia yang tilawahnya, bacaannya dirindukan oleh para sahabat-sahabat yang lainnya, yang bacaannya didengar oleh penduduk langit, yakni para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bagaimana kesederhanaan daripada kehidupan Usaid bin Khudair, sampai hutang 4.000 dirham, ya, tidak ada yang bisa untuk membayarnya. Subhanallah. Naam, ikhwati yang dimuliakan oleh Allah taala, mungkin ini kisah singkat daripada sahabat yang mulia Usaid bin Khudair. Semoga ini menambah daripada wawasan kita tentang
sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh mempelajari, mencintai sahabat-sahabat Nabi adalah merupakan bagian daripada keimanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka